Istana Majapahit yang dikenal dengan nama Kedaton merupakan pusat pemerintahan dan simbol kemegahan kerajaan. Struktur bangunannya didesain untuk menunjukkan kekuasaan, spiritualitas, dan kerapian tata pemerintahan. Berikut adalah detail ruangan dalam Istana Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah pendopo agung atau ruang utama untuk perjamuan dan pertemuan. Pendopo agung adalah ruang terbuka berbentuk persegi dengan tiang-tiang kayu besar berukir. Atapnya terbuat dari sirap kayu atau genteng tanah liat yang menjulang tinggi. Di sini raja mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi, para duta dari kerajaan lain, dan tamu-tamu penting. Fungsinya tempat pertemuan resmi, perjamuan kenegaraan, atau upacara keagamaan. Lantainya menggunakan batu andesit atau terakota yang dipoles, dihiasi karpet atau tikar tradisional dari anyaman rotan. Dindingnya terbuka, memungkinkan angin sejuk masuk. Ukiran khas Majapahit menghiasi balok-balok penyangga. Ruangan kedua adalah Balai Manguntur atau ruang singgasana raja. Ruangan ini merupakan tempat raja duduk di atas singgasana dan menerima penghormatan dari para menteri, prajurit, atau rakyat. Singgasana raja biasanya terbuat dari kayu jati yang diukir, dihiasi dengan emas, gading, dan permata. Fungsi dari tempat ini adalah tempat raja memerintah, memberikan titah, atau menerima tamu kerajaan. Ruangannya megah dengan ukiran bernuansa mitologi Hindu-Buddha seperti naga, garuda, atau teratai. Di bagian belakang singgasana terdapat tirai berwarna merah atau emas. 3. Balewi atau ruang pertemuan Dewan Kerajaan. Balewi adalah ruang tertutup tempat para pejabat tinggi dan penasihat kerajaan seperti Mahapati Gajah Mada berkumpul untuk merumuskan kebijakan kerajaan. Fungsi ruangan ini adalah ruang untuk diskusi dan pengambilan keputusan strategis. Ruangan ini dihiasi dengan lampu minyak dan meja panjang yang dikelilingi kursi kayu. Ukiran simbol kerajaan seperti bendera kerajaan atau relief kisah epik Mahabharata dan Ramayana menghiasi dinding. Yang keempat adalah gedong pusaka atau ruang penyimpanan harta dan pusaka kerajaan. Ruangan ini dijaga ketat oleh para prajurit khusus karena menyimpan benda-benda berharga seperti keris sakti, mahkota kerajaan, dan perhiasan emas. Fungsi dari tempat ini untuk penyimpanan harta kerajaan dan benda-benda sakral. Pintu-pintu ruangan ini terbuat dari kayu besi dilapisi logam. Patung penjaga atau arca Dwarapala ditempatkan di depan pintu masuk sebagai simbol perlindungan. Kelima adalah Kaputren atau ruang keluarga dan tempat para permaisuri. Kaputren adalah kompleks yang dikhususkan untuk para permaisuri, selir, dan putri kerajaan. Lokasinya agak terpisah dari ruangan utama untuk menjaga privasi. Fungsi ruangan ini adalah untuk tempat tinggal keluarga kerajaan, khususnya wanita. Bangunannya dikelilingi taman yang indah dengan kolam teratai dan air mancur. Ruangan-ruangannya dihiasi ukiran motif bunga dan pohon kalpataru atau pohon kehidupan. Keenam adalah Kaputren Agung atau ruang pendidikan dan seni. Kaputren Agung adalah ruang di mana putra dan putri raja belajar seni, sastra, musik, dan strategi militer. Para guru atau pandita memberikan pelajaran di tempat ini. Fungsi dari tempat ini untuk pusat pendidikan keluarga kerajaan. Para pangeran belajar strategi perang dan administrasi, sementara para putri diajarkan seni tari, gamelan, dan membaca naskah kuno seperti Kakawin dan Kitab Dharma. Ketujuh adalah Paseban atau ruang tunggu audiens.
Ruang ini diperuntukkan bagi tamu-tamu kerajaan yang sedang menunggu giliran untuk bertemu raja. Fungsi dari tempat ini adalah untuk para duta atau pejabat menunggu sebelum masuk ke Balai Manguntul. Ruangannya sederhana namun tetap elegan, dengan kursi kayu panjang dan ukiran halus. Kadang-kadang ada meja kecil untuk menyediakan hidangan ringan seperti buah dan minuman. Yang ke-8 adalah kebun dan kolam kerajaan. Di sekitar istana terdapat kebun dan kolam kerajaan yang tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga untuk meditasi dan upacara spiritual. Kolam seperti segaran adalah salah satu bukti arkeologi yang masih bisa dilihat di Trowulan. Fungsi dari tempat ini adalah tempat untuk bersantai raja dan keluarga, serta lokasi upacara keagamaan. Kolam dihiasi bunga teratai sementara taman memiliki tanaman obat, bunga-bunga eksotis, dan patung-patung suci. Ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur, dan dikenal sebagai pusat pemerintahan yang penuh dengan kemegahan. Trowulan memiliki tata kota yang terorganisir dengan baik, lengkap dengan jalan-jalan besar, saluran irigasi, dan kompleks bangunan yang dihiasi ukiran khas Majapahit. Situs arkeologi seperti Candi Tikus dan Bajang Ratu memberikan gambaran tentang arsitektur yang megah, menggunakan bata merah dengan detail ukiran halus yang mencerminkan keahlian para seniman Majapahit. Majapahit juga adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya menjadi pusat perdagangan internasional, di mana para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa bertemu. Kekayaan hasil bumi seperti rempah-rempah, emas, dan beras membuat Majapahit menjadi pusat ekonomi yang makmur. Sistem ekonomi Majapahit juga didukung oleh kebijakan agraris yang efisien, seperti irigasi di Delta Brantas. Majapahit juga dikenal dengan angkatan bersenjata yang kuat. Di bawah pimpinan Gajah Mada, kerajaan ini melancarkan ekspansi besar-besaran melalui Sumpah Palapa yang bertujuan menyatukan seluruh Nusantara. Armada lautnya tangguh, terdiri dari kapal-kapal besar seperti Jong yang mampu menjelajahi dan menguasai lautan. Selain itu, pasukan daratnya terdiri dari prajurit-prajurit yang terlatih dengan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan panah. Kebudayaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan karya-karya seni sastra dan arsitektur. Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, adalah bukti kehebatan sastra di era ini. Seni ukir, patung, dan candi-candi Majapahit mencerminkan kebudayaan yang kaya akan nilai estetika. Kepercayaan Hindu-Buddha mendominasi kehidupan spiritual masyarakat yang tercermin dalam upacara-upacara besar dan bangunan suci. Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Raja adalah pusat kekuasaan, dibantu oleh para mahapatih seperti Gajah Mada dan pejabat lainnya. Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi atau mandala, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Warisan Majapahit masih terasa hingga hari ini, terutama dalam budaya Jawa. Konsep wawasan Nusantara yang menekankan persatuan dan kesatuan Indonesia terinspirasi dari cita-cita Gajah Mada. Selain itu, seni ukir Majapahit menjadi dasar gaya arsitektur tradisional di Jawa.